Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu GKKK Jogja. Apa kabar kalian hari ini? Wah, luar biasa pastinya kan? Ya, puji Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun di rumah masing-masing, kita mau tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Siapkan diri kalian untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Terimalah pujian, hormat, dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jika kita mengingat Tuhan Yesus dan segala hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita dan sudah diberikan buat kita, hati kita penuh dengan ucapan syukur dan hati kita penuh dengan sukacita. Nah, langsung aja adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hati Senang. Hati senang, hati senang. Adik-adik, bagaimana ya caranya kita bisa mengerti dan punya hubungan yang dekat dengan orang lain? Ya, dengan berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan ya? Nah, benar sekali. Dengan berdoa. Saat berdoa, kita bisa berbicara kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan mengakui kesalahan kita. Langsung saja kalian menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa.
senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung saja kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan menolong kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi yang baik, buat kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau main sebentar ya sebelum langsung cerita. Permainannya adalah tongue twister. Jadi coba mengucapkan kalimat yang langsung minta ya, oke? Konsentrasi. Yang pertama, kalimatnya 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Oke, kita coba sebutkan 3 kali. Ya, 1, 2, 3. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Bisa? Ada yang bisa, mungkin ada yang lidahnya keplibet ya. Mungkin anak-anak kecil, ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, pakai gerakan ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Wah, konsentrasi tinggi nih. Kita coba berapa kali? Kalau tadi 3, sekarang 5. Yuk. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Wah, bisa. Aduh, langsung tadi hampir salah. Hampir bilang kepala diparut, kelapa digaruk. Nah, itu hanya games ya, melatih kita di dalam berbicara. Nah, adik-adik, selama beberapa minggu, adik-adik sudah belajar tentang tema perlengkapan senjata Allah. Jadi bagaimana kita anak-anak Tuhan yang berperang melawan kuasa jahat yang tidak kelihatan. Tapi Tuhan telah memberikan kita alat yang kita butuhkan, perlengkapan yang kita butuhkan, supaya kita dapat berdiri teguh, dapat mengalahkan kuasa si jahat. Apakah itu? Nah, cara kita bisa berperang melawan kuasa iblis adalah melalui doa. Kalau yang lalu kita sudah belajar perlengkapan ya, baju yang dipakai, ada ketopong, ada perisai, ada pedang. Tapi caranya ketika kita masuk di dalam arena peperangan, yaitu kita perlu untuk berdoa. Nah, apa itu doa? Tadi adik-adik sudah nyanyi ya. Aku suka, aku senang berdoa. Nah, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Bukan seperti tongue twister tadi ya. Mengulang-ulang, bukan. Tetapi bagaimana kita berbicara. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan. Atau kita bisa menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Roh Kudus akan membantu kita. Ya, kalau adik-adik mungkin berdoa masih dibantu, masih diajar, masih dibimbing oleh mama papa, oleh Lause, tidak apa-apa. Tapi ada saat-saat adik-adik ingin berdoa, adik-adik nggak tahu harus ngomong apa. Percayalah ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk berdoa. Meskipun kita tidak mengucapkan kata-kata,
Tapi kalau pikiran kita, hati kita mengarah kepada Tuhan, maka kita tetap bisa berdoa. Jika kita telah meminta Yesus Kristus untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita dan hidup di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan membimbing kita dalam berdoa. Kapan kita harus berdoa? Efesus 6 ayat 18 memberitahu kita bahwa berdoa itu harus sepanjang waktu. Kita mau baca sama-sama ayat ini. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apakah berarti jika kita berdoa sepanjang waktu, maka kita akan sibuk sekali untuk berdoa? Apakah berarti kita tidak bisa belajar lagi, tidak bisa makan lagi, nonton atau melakukan kesenangan kita karena kita sibuk berdoa? Tentunya bukan seperti itu. Berdoa sepanjang waktu berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan lewat pikiran dan hati kita. Meskipun adik-adik sedang belajar, adik-adik sedang bermain, sedang makan, minum, tapi kita ingat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika kita mengalami sesuatu, apakah itu sakit, apakah sedih, apakah senang, kita juga ingat kita harus datang kepada Tuhan. Itu artinya berdoa setiap waktu, berdoa kapanpun itu. Nah adik-adik, kita telah belajar bahwa kita sedang berperang melawan kuasa iblis, kuasa si jahat. Karena itu kita perlu selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan yang adalah komandan kita. Dan kita berbicara, kita bertanya, kita berkomunikasi melalui doa. Sama seperti Raja Daud. Adik-adik tahu Raja Daud, dia kalau mau pergi berperang, dia selalu tanya kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku melawan bangsa ini? Haruskah aku pergi berperang? Kalau Tuhan bilang gak usah, jangan. Raja Daud akan taat. Kalau Tuhan bilang kamu bisa berperang dengan berapa ratus orang saja. Nah, Raja Daud juga akan melakukan itu. Jadi adik-adik, kita perlu belajar dengan berdoa, kita menempatkan Tuhan sebagai pemimpin kita yang memimpin seluruh hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi godaan iblis, kita dapat menolak lewat setiap perlengkapan perang yang kita pakai, yang sudah adik-adik pelajari, dan juga lewat berdoa, yang berarti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemimpin kita. Nah dari ayat tadi, Efesus 6 ayat 18, Tuhan juga mau kita mendoakan orang-orang kudus. Orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Ya, jadi Tuhan juga mau kita bisa mendoakan hamba-hamba Tuhan, ya, para misionari dan saudara-saudara seiman kita, bahkan juga bangsa kita. Kita tidak boleh egois dalam berdoa, atau kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita, tapi kita juga mau datang kepada Tuhan membawa doa bagi orang lain. Hari ini Lausu mau mengajarkan adik-adik tentang bagaimana cara berdoa, ya, praying hands, menggunakan jari-jari kita sebagai pengingat. Ya, jadi kalau adik-adik mau berdoa, ingat ya, ada jempol, ada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, yang jempol kita ingat bahwa kita memuji Tuhan dalam doa. Jadi kita bisa bilang, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau perkasa, ya adik-adik bisa bilang seperti itu. Terus yang telunjuk, kita bisa mengaku dosa. Kita minta ampun, Tuhan, ampuni aku hari ini. Mungkin tadi sudah mengganggu Koko, Cici, sudah tidak taat. Ya adik-adik bisa sampaikan kepada Tuhan.
Yang jari tengah, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk apa aja? Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah berikan makan minum, dan lain-lain. Terus yang jari manis, kita bisa minta berkat untuk orang lain. Yang adik-adik ingat, Tuhan berkatilah ya. Mungkin mama papa, guru di sekolah, teman, saudara, silahkan ya. Dan yang terakhir, yang kelingking yang paling kecil, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apa yang adik-adik mau sampaikan kepada Tuhan. Jadi ini jadi pengingat supaya kita boleh mendukung doa, belajar juga untuk berdoa bagi orang lain, bukan hanya bagi diri sendiri. Nah, pujian tadi yang sudah dinyanyikan bersama Lo So Happy juga itu boleh menjadi pengingat ya. Dalam pujian itu dikatakan apa? Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Saya senang berdoa, berdoa bersyukur kepada Tuhan. Saya senang berdoa meminta kepada Tuhan. Dan juga berdoa mengaku kesalahan kepada Tuhan. Kiranya lagu tadi yang dinyanyikan itu boleh menolong adik-adik untuk selalu senang berdoa. Seperti ayat hafalan kita minggu ini, kita akan ucapkan bersama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pendek sekali ya. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kiranya adik-adik boleh terus setia berdoa. Minggu depan adik-adik akan belajar tema yang lebih lengkap lagi tentang doa. Semangat selalu untuk beribadah di sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang senang berdoa. Setia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kami juga mau berdoa sepanjang waktu. Setiap apapun yang kami lakukan, kami boleh melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk berdoa setiap waktu. Dengan berdoa, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anaknya Tuhan, kita mau memuji Tuhan dan berdoa setiap hari. Menghancurkan kuasa iblis dan menjadi saksi bagi Tuhan. Langsung aja adik-adik untuk menyanyikan lagu Laskar Iblis Dihancurkan. Nah, kita juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan persembahan terbaikmu ya. Laskar iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi dengan gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu yang saya saksinya Tuhan. Oh yes, dengan kuasa firman Tuhan bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu yang saya saksinya Tuhan. Oh yes, dengan kuasa firman Tuhan bikin kacau iblis. Laskar iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi dengan gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu ya saya saksinya Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang setia. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Saat ini, kami ingin membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya hal yang ini. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.